Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di Tiga Lagi, channel inspirasi dan informasi. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel YouTube Tiga Lagi. Kita ngobrol bareng bersama Ketua DPRD Pak Benny Davidson yang sukses sekarang duduk sebagai Ketua DPRD dari Golkar terutama, dan dia punya banyak pengalaman di bidang politik sampai dengan sosial masyarakat tentunya. Selamat, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Kak, waktu SD dulu di Pandanagung gitu ya? Ya, saya sekolah di SD Negeri 1 Pandanagung, Kabupaten Lombok Timur ya. SMP di? SMP 1 Palembang, ya, kemudian SMA 2 Palembang, dan alhamdulillah lulus di PTN tahun 95. Jadi saya masuk ke Universitas Pajajaran di Bandung ya, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan di jurusan Hubungan Internasional. Kenapa nggak jadi duta? Mungkin yang lebih cocok untuk berkarya di daerah kita, menjadi duta daerah di Kabupaten Lombok Timur. Arti dari mulai kuliah memang sudah menggeluti bidang politik ya Kak? Waktu dulu sebelum jadi terjun di dunia politik di mana Kak? Semenjak kuliah, artinya kami sudah berkecimpung di organisasi Karang Taruna, di himpunan mahasiswa, Visip 4, di banyak organisasi-organisasi kepemudaan sudah berkecimpung saat itu. Pernah ikut apa? MI? Ya, di Hima HI. Sudah itu, setelah selesai kuliah kami pun terjun di dunia usaha, di organisasi Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia, Himpunan Pengusaha Muda, kemudian organisasi politik lainnya termasuk Soksi, Kosgoro, dan sampai ke Partai Golkar ya, jadi pengurus di Oktober tahun 2002. Kemudian kami terpilih menjadi ketua kecamatan pada saat itu, atau disebut dengan DPC, yang kemudian 2004 kami dipilih menjadi ketua Partai Golkar Kabupaten Lombok Timur hingga saat ini. Pencalonan pertama tahun 2004. Waktu masih usia 27 tahun sudah pisah, sudah jadi pemekaran pemerintah era pertama, periode pertama. Waktu itu masih muda, 27 tahun. 27 tahun dan masih bujangan pada saat itu. Berarti mungkin anggota DPRD termuda waktu saat itu. Ada satu lagi saudara Venus. Oh gitu. Ya, satu orang yang termuda waktu itu. Memang orang tua memang terjun di bidang politik juga. Memang orang tua kami kurang lebih menjadi kepala desa 32 tahun. Jadi hiruk-pikuk pelaksanaan tugas-tugas itu membuat kami memang terlibat langsung, dan disitulah benih-benih kepemimpinan dan sosial masyarakat tumbuh, sehingga kami memilih politik adalah jalur karir kami yang paling tepat untuk kami jalani saat itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya terpilih menjadi anggota DPR 4 periode dan ketua sekarang ya, dan menjadi ketua DPR 3 kali berturut-turut ya selama kami menjadi anggota legislatif. Terpikir nggak dalam pikiran ini sendiri waktu masih sudah sangat kuliah, terjun dalam politik, mimpi jadi atau terpikir jadi ketua DPR? Kalau untuk mimpi hanya dalam bentuk bayangan, tetapi keyakinan serta nasihat-nasihat orang tua terutama di dalam melihat bakat, artinya terus mengarahkan itu sehingga membimbing, dan akhirnya sampai seperti sekarang yang alhamdulillah hanya satu yang disarankan oleh orang tua, hidup itu harus bermanfaat.
harus bermanfaat, tidak boleh jolim, dan selalu artinya taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, hormat, dan selalu patuh juga dengan orang tua serta sayang dan keluarga. Lain daripada itu ya pengabdian kepada masyarakat, menjalankan tugas atas anugerah rakyat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala ini yang harus dijaga supaya berkah. Ya, 2015 perhelatan politik mulai pada saat pilkada babak baru. Saya bilang babak baru karena 2 periode, kemudian babak baru pergantian pemimpin yang baru. Waktu itu salah satu calon mau meminang Kak Benny sendiri sebagai wakil bupati. Kenapa saat itu ditolak? Karena kemungkinan untuk jadi pemimpin Lombok Timur ini besar untuk Kak Benny sendiri. Manusia itu ya hanya boleh berencana, tapi Allah juga menentukan. Saat itu kerangka berpikir dalam bidang politik belumlah ada seperti sekarang. Tetapi pada saat itu kan Partai Golkar sedang dalam keadaan kisruh, di mana perebutan kepemimpinan nasional antara Pak Rijal Bakri dengan Pak Agung Laksono, yang kemudian juga di daerah dalam hal ini Pak Alex Nurdin sebagai Ketua Partai Golkar Provinsi dan Gubernur Sumatera Selatan memiliki banyak kepentingan. Nah, dalam hal putusan-putusan penting, dan pada saat itu bagi saya adalah menyelamatkan organisasi itu lebih penting daripada ambisi di dalam jabatan-jabatan politik. Sehingga apa yang kami upayakan pada saat itu membuahkan hasil bahwa Partai Golkar tetap solid, dan alhamdulillah sampai hari ini pun masih menjadi partai pemenang pemilu. Tapi masih tetap ada keinginan atau misalnya nih masyarakat mengimpikan pemimpin baru dan ke depannya ini ini siap untuk jadi bupati itu. Kalau niat itu sudah dipastikan, kami menyatakan siap. Tetapi yang kita harus ketahui untuk kita dan seluruh masyarakat di Indonesia bahwa sistem politik kita pada saat ini tidaklah menguntungkan untuk menjadi pemimpin yang amanah, di mana mahar politik itu masih menjadi sumber ketetapan bagi pasangan calon, dan itu melibatkan perjuangan yang panjang serta mahal yang tidak dapat menjamin impian kita untuk menjadi pemimpin yang amanah. Dan hal ini tentu menjadi sia-sia ketika kita harus berakhir di penjara dalam menjalankannya. Untuk itu mudah-mudahan ke depan jika perubahan sistem politik ini menjadi baik, berpihak kepada masyarakat, maka kesempatan itulah yang paling tepat bagi kami untuk memperjuangkan diri untuk maju menjadi kepala daerah di Kabupaten Lombok Timur. Kalau kita pilih antara dua, enak jadi ketua DPR atau jadi bupati? Sebetulnya dua-dua jabatan itu adalah jabatan yang sama untuk mensejahterakan masyarakat, membangun daerah. Yang paling penting bukan adalah menjadi kepala daerah atau menjadi ketua DPR, tetapi kita harus mampu membangun sebuah hubungan yang solid antara pemerintah itu baik legislatif maupun eksekutif dan seluruh jajaran perangkatnya. Tetapi kalau boleh memilih, saya tidak akan memilih, karena masing-masing itu adalah sebuah kepercayaan dari rakyat, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang semuanya dilakukan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Untuk apa kita capai jabatan itu jika tidak dapat menjalankan amanah itu dengan baik? Tapi gini nggak, ketika kita misalnya duduk sebagai yang biasa, anggota dewan biasa atau orang yang biasa yang tidak punya jabatan, kita kan punya konsep pemikiran tentang konsep pembangunan ke depan Lombok Timur harus seperti ini, seperti itu. Tanpa adanya kebijakan atau kekuasaan kita nggak bisa melaksanakan itu. Betul. Nah, oleh karena itu kabupaten kita ini dengan sepenuhnya saya sadari harus memiliki para pemimpin yang memang tangguh,
Dalam ketangguhan ini tidak hanya mampu membangun hubungan di dalam, tetapi artinya mampu membangun hubungan di luar, terutama dengan provinsi dan pusat. Karena Kabupaten Oku Timur ini kan kita ketahui sumber pendapatan asli daerahnya sangat minim, sementara sumber pembangunannya sangat bergantung kepada pusat. Transfer negara itu ke Oku Timur itu 98%. Apa yang kita dapat andalkan dengan angka 2% untuk membangun daerah ini? Karena keunggulan kompetitif dan kondisi daerah kita sangat bergantung kepada pertanian. Nah, oleh karena itu dalam proses kepemimpinan di Oku Timur ini sampai hari ini masih menjadi satu pekerjaan kita bersama untuk rakyat, untuk para politisi atau penentu kebijakan, untuk mencari bibit-bibit yang memang mampu melahirkan kenyamanan dan kesejahteraan serta keberhasilan pembangunan di daerah ini. Oleh karena itu, inilah yang kami titipkan satu pesan penting kepada seluruh masyarakat. Selama mahar politik itu begitu besar, maka selama itu dan kita minati, kita sepakati, itu tetap kita inginkan bersama, maka selama itu juga daerah ini akan mengalami stagnan, kemajuan akan terhambat karena beban-beban daerah, apalagi kepala daerah dalam proses mengemban tugas-tugas yang mereka jalani. Tapi Kak, kemarin sempat baliho Kak Beni itu tersebar sampai di seluruh sudut Oku Timur ini bahwa calon Bupati Oku Timur. Sementara Kak Beni juga kalau bicara mahar, Kak Beni punya partai yang besar, Partai Golkar dengan jumlah kursi 6 kursi waktu itu ya, sekarang ya. 6 kursi, tinggal tambah berapa partai lagi yang sudah punya kekuatan besar untuk menjadi pemimpin di sini. Ya. Jadi syarat untuk memenuhi, jadi Partai Golkar tidak dapat mencalonkan calonnya sendiri karena hanya 6 kursi. Sementara syaratnya dari 45 itu 20% itu kan 9 kursi. Dibutuhkan 3 kursi lagi. Nah, dalam konteks ini Partai Golkar alhamdulillah sangat mengutamakan kader dan non mahal selama adanya kader yang akan maju. Tetapi yang perlu kami sampaikan bahwa kita melihat kekuasaan saat ini yang sangat berpengaruh, dan pada akhirnya biarlah menjadi informasi masyarakat di Kabupaten Oku Timur atau dimanapun. Pada saat ini memang dengan sistem ketentuan yang ditentukan oleh Dewan Pusat seluruh partai politik, daerah baik kabupaten kota maupun provinsi itu tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan. Semuanya ada di pusat. Semuanya ada di pusat. Nah, oleh karena itu untuk mendapatkan satu dukungan partai saja itu bukanlah mudah, dan mahalnya begitu tinggi, dan hal ini tentu tidak baik bagi daerah, sehingga mudah-mudahan ke depan fase politik itu akan masuk di era baru, era milenial, digital, yang kita harapkan era-era yang seperti sekarang penuh dengan transaksi, ya mahar-mahar politik ini akan hilang dan memang secara objektif, artinya menetapkan kader-kader yang memang lolos fit and protes di tengah organisasinya maupun di tengah masyarakat. Tapi ini sudah menjadi sistem, itu agak sulit kalau kita merubah sistem. Gimana tuh? Kalau kita misalnya ya kita di bawah nih, dan sementara sistem itu sudah berlangsung lama, mungkin zaman dulu awal-awal reformasi sudah berlangsung sistem. Jadi bicara masalah di dunia pemerintahan, kalau menurut saya secara pribadi, kita ini tidaklah mencari sesuatu yang benar, tetapi
mencari sesuatu yang tidak terlalu salah. Saya tidak menuding bahwa dari atasnya sudah salah, tapi kenyataannya kita harus jujur bahwa pada saat ini tidak ada satupun jabatan yang tidak ditentukan oleh elit politik atau hasil dari kompetisi politik oleh masing-masing rekomendasi partai politik. Nah, oleh karena itu, jika sistemnya masih seperti ini, kami dan mungkin khususnya saya merasa pesimis untuk melanjutkan pengabdian kepada ranah kepala daerah yang memang pada saat ini kita masuk dalam lingkaran setan antara rakyat sekarang lebih dari 60% memilih pemimpin, calon pemimpin itu yang ada uangnya dibandingkan yang tidak ada uangnya. Bukan visi misi jadinya. Bukan. Nah, oleh karena itu, sementara untuk menjadi calon dari bakal calon, rekomendasi partai itu bukanlah persoalan yang sederhana. Itu diraih harus dengan segenap tenaga, dengan material yang tidaklah besar, ya? tidak kecil, bahkan di luar nalar kita. Nah, sekarang kita kembali ke ini, kita tinggalkan dulu masalah politik. Sekarang akan menjadi ketua DPR, dari anggota DPR, sekarang jadi ketua DPR, dari pengusaha. Tips atau moto atau prinsip hidup kakak hingga menjadi sukses sekarang apa? Satu, ya menjadi manusia yang bermanfaat. Itu yang pertama. Kekuasaan, uang itu harus berada di bawah pengabdian. Itulah yang menjadi dasar utama dalam kehidupan kami. Nah, sehingga apapun yang terjadi, inilah nikmat dari Allah SWT yang kami harus jalani sebaik-baiknya, walaupun di hitam putih perjalanan pemerintahan baik di Kabupaten Oku Timur maupun di bangsa dan negara kita ini. Iya. Hobi kita apa nih sebenarnya? Kalau hobi banyak, yang sederhana kami kan senang olahraga, badminton, kemudian sisi lain ya apapun sebenarnya olahraga banyak, rata-rata suka ya mancing, kemudian musik, dan termasuk berkebun juga. Berkebun. Ya. Ada kebun banyak, luas. Kalau luas tidak ada, tapi ada. Iya. Kak, kemudian mungkin ada cita-cita yang belum tercapai, yang pengen tercapai. Tidak. Kami ingin Kabupaten Oku Timur ini memiliki pemimpin dan bawahan yang solid, yang mampu menciptakan kenyamanan serta kesejahteraan dan perkembangan yang luar biasa dengan tidak meninggalkan potensi keunggulan utama kita pertanian di Oku Timur. Dan ini Allah ya mudah-mudahan saja hanya dengan kekuasaan Allah saja, Tuhan yang Maha Kuasa saja ini bisa tercipta. Selama kita masih dalam sistem ini, kami dan saya pun artinya mungkin di daerah lain pun sama, hanya menjalankan keadaan semaksimal mungkin yang berpihak kepada rakyat. Sisa daripada itu adalah bagian dari kompromi politik serta keadaan-keadaan yang lain yang saya simpulkan bahwa lingkaran setan ini adalah lingkaran yang memang mengurung kita untuk mengabdikan diri secara benar, baik dan amanah, terhenti, tersendat. Nah, oleh karena itu mari kita berdoa bersama. Mudah-mudahan ya mudah bagi Allah di dalam menetapkan tapi kan DPR salah satu tugasnya adalah melakukan pengawasan kinerja pemerintah. Jadi berhak untuk ada hak interpelasi segala macamnya terhadap bidang pemerintah yang mungkin menyimpang atau ini. Ya, kalau mengenai masalah itu sudah kami jalankan, terutama di dua
periode akhir ini dari 2010 sampai sekarang, dan kami bisa memberikan data bahwa dari anggaran yang ditransfer dari negara ke Kabupaten Oku Timur di daerah ini, kita boleh hitung secara statistik dari periode sebelumnya itu, bahwa di dua periode terakhir ini justru memang sudah maksimal kita bangunkan ke daerah Kabupaten Oku Timur, terutama di infrastruktur jalan serta sumber-sumber yang dapat mendukung ekonomi rakyat Kabupaten Oku Timur. Ya, lagi itu tadi dialog kita, wawancara kita dengan Pak Benny, Ketua DPR yang sukses, dia punya prinsip hidup bermanfaat bagi orang banyak tentunya. Dan sampai di sana obrolan kita, dan jumpa lagi nanti di channel 3 lagi dengan cerita yang lebih